Komunitas Eden. Aliran ini berkembang sejak tahun 1990-an dan didirikan oleh Lia Eden atau Lia Aminuddin yang mengklaim sebagai Imam Mahdi, Malaikat Jibril, hingga reinkarnasi Bunda Maria. Sebelumnya, ia hanya dikenal sebagai seorang ibu rumah tangga yang memiliki keahlian merangkai bunga. Beberapa ajaran komunitas Eden yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam yaitu yang pertama, pengakuan bahwa Lia Eden sebagai juru selamat ataupun utusan Tuhan. Kedua, mengubah sholat 5 waktu menjadi hanya 2 waktu. Kemudian yang ketiga, komunitas ini menafsirkan Al-Quran secara personal dan tidak sesuai dengan pemahaman umum ulama. Dan yang terakhir, ketika hari kiamat datang, hanya kelompok merekalah yang hanya akan selamat. Darul Arqam. Darul Arqam adalah gerakan Islam yang berasal dari Malaysia, didirikan pada tahun 1968 oleh Asy'ari Muhammad. Darul Arqam awalnya dikenal sebagai gerakan dakwah yang berfokus pada pembangunan komunitas muslim yang mandiri, berlandaskan ajaran tasawuf, dan memiliki sistem ekonomi serta pendidikan sendiri. Awalnya Darul Arqam menarik banyak pengikut di Malaysia dan beberapa negara lain termasuk Indonesia. Mereka mendirikan sekolah, klinik, bahkan pusat-pusat bisnis yang dikelola oleh jemaah. Namun seiring waktu, aliran ini mulai mengembangkan ajaran dan praktek yang dianggap menyimpang dari akidah Islam. Poin-poin kontroversial yang menjadi penyebab utama Darul Arqam dinyatakan sesat adalah Asy'ari Muhammad mengklaim dirinya memiliki kemampuan supranatural dan menerima wahyu, dan ajaran ini memiliki ambisi untuk mendirikan negara khilafah Islamiyah global di bawah kepemimpinan Asy'ari Muhammad sendiri yang dianggap sebagai Imam Mahdi. Pada tahun 1994, MUI secara resmi menfatwakan Darul Arqam sebagai aliran sesat dan melarang aktivitasnya. Kerajaan Ubur-Ubur. Aliran ini muncul di Serang, Banten pada tahun 2018 silam, didirikan oleh pasangan suami istri bernama Rudi dan Aisyah Sulamah Baiduri Intan. Namun yang menjadi figur sentral dari aliran ini adalah Aisyah Salamah Baiduri Intan, yang mengklaim dirinya sebagai Ratu Kidul, Imam Mahdi, bahkan reinkarnasi dari Nabi Muhammad. Tak hanya itu, Aisyah juga menyatakan bahwa dirinya adalah Tuhan yang bertugas menyatukan semua agama dan meyakini bahwa Nabi Isa akan lahir kembali di kerajaan Ubur-Ubur. Ajaran ini juga menganggap bahwa uang rupiah sebagai mata uang surga. Majelis Ulama Indonesia Kota Serang dengan cepat menyatakan kerajaan Ubur-Ubur sebagai aliran sesat pada tahun 2018. Mahat Al-Zaitun. Mahat Al-Zaitun didirikan oleh Abdus Salam Rasyidi Panji Gumilang dan diresmikan oleh Presiden B.J. Habibie pada tahun 1999. Di Indramayu, pesantren ini tumbuh pesat di atas lahan seluas 1.200 hektar, bahkan disebut sebagai pesantren terbesar di Asia Tenggara. Panji Gumilang mengklaim menciptakan mazhab sendiri yang dikembangkan dari gagasan Soekarno. Pondok pesantren Al-Zaitun menuai kontroversi karena beberapa alasan utama. Isu paling mendasar adalah dugaan kuat bahwa Al-Zaitun terkait dengan gerakan terlarang negara Islam Indonesia dan Panji Gumilang dituduh sebagai pemimpinnya. Selain itu, Panji Gumilang juga mengubah tata cara sholat. Misalnya pada sholat Idul Fitri, saf pria dan wanita bercampur dan adanya perempuan sebagai khatib Jumat. Ajaran toleransi Al-Zaitun dinilai terlalu liberal, bahkan hingga muncul pernyataan yang membolehkan zina. Panji Gumilang menafsirkan Al-Quran dan hadis secara sepihak dan cenderung menafsirkan seenaknya. Panji Gumilang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan pada Agustus 2023. Ahmadiyah Qadian. Ahmadiyah Qadian adalah sebuah aliran yang didirikan oleh Mirza Ghulam Ahmad di Qadian, India pada abad ke-19 Masehi. Mirza Ghulam Ahmad mengklaim dirinya sebagai Al-Mahdi, bahkan sebagai penjelmaan dari Nabi Muhammad SAW. Kelompok ini bahkan memiliki sistem kekhalifahan sendiri setelah kematian pendirinya. Secara garis besar, Ahmadiyah terpecah menjadi dua aliran utama. Yang pertama adalah Ahmadiyah Qadian dan yang kedua adalah Ahmadiyah Lahore. Ciri khas utama dari kelompok Ahmadiyah Qadian adalah mengakui Mirza Ghulam Ahmad sebagai seorang nabi, sementara aliran Ahmadiyah Lahore hanya menganggap Mirza sebagai mujaddid atau pembaharu agama, tidak sampai pada taraf kenabian. Ajaran ini menyebar ke berbagai negara termasuk Indonesia, dibawa oleh 3 siswa asal Sumatera bernama Talib dan disebarkan oleh Maulana Rahmat Ali pada tahun 1925. Berdasarkan data terakhir, jumlah penganut aliran ini di Indonesia mencapai 80.000 sampai dengan 100.000 orang. Penyebaran terbesar terdapat di Provinsi Jawa Barat, khususnya Kabupaten Bogor dan Sukabumi, serta Nusa Tenggara Barat. Pada tahun 1980, Majelis Ulama Indonesia secara resmi mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa aliran ini sebagai aliran sesat. Hakekok Balakasuta.
Hakekok Balakasuta dipimpin oleh seorang pria bernama Arya atau yang dikenal sebagai nama Ama Sepuh oleh pengikutnya yang berasal dari Cibung Bulang, Bogor. Ajaran ini konon merupakan adaptasi dari kepercayaan lama dari Hakekok yang telah ada sejak tahun 1960-an. Penyimpangan utama Hakekok Balakasuta ini yang pertama ada aliran ini secara fundamental mengubah dasar-dasar syahadat dan tidak mewajibkan sholat 5 waktu. Pengikutnya dituntut untuk lebih mempercayai amal sepuh ketimbang Allah dan Nabi Muhammad. Kemudian para pengikutnya, khususnya pria dan wanita harus mandi bersama tanpa pakaian di tempat terbuka. Pemimpinnya, amal sepuh, menjanjikan pengikutnya akan menjadi kaya raya setelah mengikuti kelompok tersebut. Kemudian yang terakhir, aliran ini tidak mewajibkan zakat fitrah. MUI secara tegas memfatwakan aliran ini sebagai aliran sesat. Pada Maret 2021, Polres Pandeglang mengamankan 16 orang pengikut Hakekok Balakasuta. Kemudian para pengikut aliran ini menjalani pembinaan dan menyatakan pertobatan di sebuah pesantren. Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Gerakan ini didirikan oleh Ahmad Musaddiq pada tahun 2000. Ia mengklaim menerima wahyu langsung dari Tuhan dan menganggap dirinya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Al-Qiyadah Al-Islamiyah tidak mewajibkan sholat 5 waktu, puasa, ataupun haji, dan bahkan memiliki syahadat sendiri yang berbeda dengan agama Islam. Hal-hal inilah yang menyebabkan aliran ini secara luas dianggap sebagai aliran sesat. Pada tahun 2007, MUI secara resmi menyatakan Al-Qiyadah Al-Islamiyah sebagai aliran sesat karena menolak prinsip dasar Islam tentang penutupan kenabian. Tarekat Tajul Khalwatiyah Syekh Yusuf Goa. Penting untuk dicatat bahwa ini berbeda dengan tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf yang asli, sebuah tarekat sufi bersejarah di Sulawesi Selatan yang berakar dari ajaran Syekh Yusuf Al-Makassari. Aliran ini menjadi sorotan tajam karena Mahisa Putra atau yang dikenal sebagai Puang Lalang, seorang pemimpin spiritual di Goa yang diduga kuat telah membelokkan ajaran tarekat Khalwatiyah Syekh Yusuf yang asli. Beberapa ajaran dari Puang Lalang yang dianggap menyimpang adalah dirinya mengklaim menerima wahyu langsung dari Tuhan, bertemu malaikat Jibril, dan mengaku sebagai keturunan daripada Nabi Muhammad yang ke-32. Dia juga memperkenalkan tambahan rukun iman dan rukun Islam yang menyimpan dari ajaran Islam. Salah satunya adalah kewajiban membayar zakat pribadi langsung kepada Puang Lalang, serta menganggap semua orang yang tidak mengikutinya adalah kafir. MUI secara resmi menyatakan tarekat Tajul Khalwatiyah pimpinan Puang Lalang ini sesat pada tahun 2020.